kita tidak akan mengulang lagi kecuali nanti ketika membahas materi yang berkaitan, nanti kita akan baik, selamat malam saya ucapkan pada teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semuanya malam hari ini bisa mengikuti pembelajaran sampai selesai dan tidak ada hal-hal yang bisa menghalangi atau mungkin ada gangguan apapun. Mudah-mudahan lancar semuanya. Hari ini kita akan memasuki teknikal yang berikutnya. Tadi malam sudah kita singgung banyak sekali, sudah banyak kita singgung materi terkait teknikal. Hari ini masih kita akan bahas seputar teknikal ya, mudah-mudahan nanti bisa efektif ya, kita sampaikan semuanya. Kalau ada pertanyaan siapkan dulu dari sekarang, nanti silakan dicat, kemudian diusahakan pertanyaannya yang bermanfaat tentu untuk banyak orang. Baik, langsung kita masuk di materi dulu biar nanti lebih efektif. Tinggal kita mempraktekkan bagaimana mencocokkan dengan kondisi yang ada di chat atau di marketnya. Kemarin kita sudah bahas teknikal. Yang paling pokok adalah membaca candlestick atau karakter candlestick, kemudian ada pola candlestick, kemudian ada kemarin membaca chart pattern. Berikutnya ada candlestick, ada pola candle, chart pattern. Kemudian yang terakhir dibahas kemarin adalah membaca karakter candle yang terakhir. Kita sudah bahas semuanya. Kita tidak akan mengulang lagi kecuali nanti ketika membahas materi yang berkaitan, nanti kita akan ulas lagi. Namun demikian ada korelasinya ketika materi yang kita sampaikan nanti terkait dengan teknikal. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah support resisten, kemudian trend, kemudian nanti ada supply and demand, kemudian ada ring. Masih ada beberapa materi yang harus kita sampaikan untuk teman-teman hari ini, malam hari ini. Saya berharap semuanya nanti bisa ditangkap dengan baik dan dipraktekkan, karena yang paling susah adalah mempraktekkan. Sudah diajar berulang-ulang kali, sudah disampaikan berulang-ulang kali, tetapi ketika kita mau action, mau prakteknya, terkadang banyak kendala di sana. Apa yang menyebabkan? Ya, karena kurangnya mempraktekkan atau kurangnya pengalaman di dalam mempraktekkan tekniknya. Masuk di materi SNR atau support and resistance, ya, support and resistance. Jadi kalau kita bicara support dan resisten, support ini gampangnya adalah tahanan bawah, yang ini adalah tahanan atas atau benturan atas. Ketika market bergerak naik turun begini, nah maka yang di ujung ada lekukan begini, ini berfungsi sebagai resisten. Sedangkan yang di bawah ada lekukan, yang di bawah ada penolakan, yang di bawah ini berfungsi sebagai resisten, support. Yang di bawah adalah support. Maka ketika dia melewati resisten, ya ini berpotensi akan berlanjut. Ketika melewati resisten, dia akan berpotensi untuk lanjut naik. Lanjut naiknya sampai di mana? Tentu di sebelah kiri di sini nanti ada resisten lagi. Kita lihat nanti di mana penolakan yang terdekat dari running di sini. Tentu resistennya harus lebih tinggi dari runningnya. Kalau lebih rendah tidak bisa kita gunakan. Kemudian ketika sampai di atas ternyata ditolak lagi. Nah, ketika turun, ya perhatikan ketika turun maka akan diuji lagi di area support. Jadi yang pertama tadi misalkan yang tadi ini resisten, ketika di breakout, ya di breakout ini
ditembus oleh candle panjang, ya, full bodinya utuh di sana. Utuh dalam artian tebal di sana, bukan hanya rejeksinya, maka ini adalah masuk di dalam breakout atau menembus benturan atas resisten. Sehingga ketika di breakout, maka fungsinya berubah. Fungsi yang pertama resisten, ini berubah menjadi support. Nah, sekarang menjadi support. Resistennya di mana? Resistennya berubah di sebelah kiri di atas lagi, ya, ada penolakan lagi, dicari nanti di sana. Nanti ada resisten lagi. Ketika yang di bawah ini ternyata turun, dia tembus lagi, ini tadi supportnya ditembus lagi, maka fungsi yang awalnya support ini berubah lagi menjadi resisten dan seterusnya. Jadi begini. Nah, ini yang pertama adalah support, ini resisten. Kemudian ketika breakout, maka berubah fungsi. Sekarang ini supportnya, ini resistennya. Ketika di breakout lagi, maka ini menjadi support lagi, ya, support lagi, ini resistennya naik terus begitu. Bagaimana cara kita membacanya? Bukankah di indikator itu sudah ada? Jangan gunakan indikator. Kalau kita menggunakan indikator, maka peluang kita menemukan titik entry yang lebih cepat tidak kita dapatkan. Karena ketika menggunakan indikator, itu adalah rumus baku. Dia menggunakan perhitungan titik tertinggi, terendah, kemudian titik closing, ya, titik tutup, titik buka, kemudian titik terendah, titik tertinggi, masih dikurangi titik tertingginya, wah, pokoknya panjang. Dan itu tentu peluangnya yang kita akan dapatkan lama. Maka saya lebih menganjurkan teman-teman ini menggunakan support dan resisten buatan kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara logika. Namun demikian bukan berarti asal kita comot, asal kita mengambil, tetapi ada dasarnya juga. Ya, saya kasih contoh untuk menentukan support dan resisten. Ya, fokus pertama pada area yang sedang running, yang sedang kuat atau sedang tren. Contoh sekarang, misalkan sekarang sedang naik. Jangan berpikir terlalu panjang di mana titik supportnya. Tetapi yang kita pikirkan adalah resisten, karena ini merangkak ke atas, mulai naik. Maka yang kita pertimbangkan adalah resisten. Ketika dia turun, mulai merah, maka yang kita pertimbangkan adalah support, karena nanti di breakout atau tidak, dilewati atau tidak. Oke, belajar kita untuk menggaris garis tren, ya, dengan cara apa? Ya, dengan cara coret-coret aja di ujungnya dia turun. Contoh misalkan dari sini naik, kemudian turun, kemudian naik lagi. Ya, saya ambil yang utama saja. Nah, ini berarti ini turun sampai di sini. Kalau kita ambil begini pun boleh. Ya, ini satu arah, kita ambil sini. Kemudian naik lagi, kemudian turun lagi. Maka cara kita untuk menentukan support dan resisten adalah dengan melihat lekukan, area lekukan atau area sudut, area bersudut, area di mana di situ ditolak. Jangan mengambil yang terlalu jauh, ngambil yang terdekat dari running. Ini runningnya, maka kita taruh di sini. Ya, sekali lagi, support dan resisten bantu yang kita buat ini bukan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan perusahaan, tetapi untuk kepentingan kita sendiri di dalam kita menganalisa market, kemudian kita bisa menemukan peluang dari sana. Ketika peluang sudah kita dapatkan, kita entry, profit, selesai. Mau naik turun lagi urusan lain. Jadi yang kita pertimbangkan, yang kita lihat adalah bagaimana kita mempermudah menemukan peluang itu. Tentu peluangnya yang kita dapatkan lebih cepat, lebih akurat, ya, bahasanya lebih akurat, ya, walaupun sebenarnya keakuratan itu tidak selalu
yang tinggi, yang paling pokok, kita mampu untuk mengendalikan, modal kita, emosi kita, dan tentu transaksi kita. Saya ulang lagi, ketika dia mulai naik, maka yang kita pertimbangkan adalah lekukan yang terdekat dari running. Maka saya mengambil ini sebagai resisten terdekat, ya, sebagai resisten terdekat. Kemudian sebelum masuk ke sana, di sebelah kiri juga ada lekukan, ada penolakan. Maka ini saya jadikan sebagai area retracement atau area koreksi. Kenapa kita ngambil ini sebagai area koreksi? Jangan lupa ini trennya kuat turun. Ini trennya kuat turun, ya. Kemudian di titik lemahnya sudah mulai muncul penolakan buyer. Maka ketika mulai naik, minimal kita harus uji dulu di area di sini. Ya, di area di sini kita bisa tarik dengan atau bisa klik dengan garis horizontal, diklik saja di sini. Nah, di sebelah kanan akan muncul harga 18, 17 titik sekian-sekian. Maka ini sebagai area retracement, area koreksi. Kenapa kita bisa mengatakan ini sebagai area koreksi? Karena tadi trennya kuat turun, sementara ini naiknya belum seberapa di tengah tren yang kuat turun. Ya, kita mengambil di area ini sebagai area uji retracement. Kalau nanti di area ini terpental atau walaupun di candle runningnya dia bergerak tinggi sampai di ujung atas pun tidak masalah. Yang paling penting adalah bagaimana closingnya. Kalau closingnya nanti di area ini atau di bawah garis retracement yang kita buat ini, maka hati-hati, ini masih berpeluang untuk lanjut turun lagi. Ya, karena itu jangan yang kita lihat hanya candlestick saja, tapi perhatikan trennya, perhatikan lekukan yang terjadi sebelumnya. Kalau kita melihat dari merah, ya merah bergabung ini, merah yang ini kalau kita gabung, ini menjadi merah yang cukup panjang, maka tidak salah kalau garis yang kita tarik ini sebagai area retracement atau area koreksi. Ini separuh dari total volume body dari ketiga ini. Sehingga kalau lebih dari separuh, bahkan di atas 75% nanti naiknya, maka hati-hati, berpeluang lanjut naik lagi. Misalkan begini. Nah, ini sudah lebih dari 75% dari keseluruhan body yang kita kumpulkan ini. Ini bisa berarti kalau ini naik 75% dari keseluruhan total yang kita ambil ini akan berpeluang dan berpotensi untuk lanjut naik. Sebaliknya, ketika tadi berada di sekitaran ini, di kisaran itu dia selalu ditolak ke bawah, ya. Artinya terpental di area retracement ini, maka hati-hati, masih berpeluang untuk lanjut turun. Ya, ini sekalian kita membahas di koreksi, sehingga kita tidak gegabah dalam mengambil peluang. Ya, jangan kita tadi mengambil misalkan buy, kita tunggu nanti kita TP-nya sampai di sini. Apakah salah? Tidak salah. Tetapi terlalu lama kita nanti kena floating atau terlalu lama kita nanti berada di market. Market itu tidak seorang pun tahu persis sampai di mana titik selesainya. Jangan jadi peramal. Sekali lagi jangan menjadi peramal. Pakai logika, ketika transaksi kita sudah masuk memenuhi syarat yang sudah saya targetkan, segera keluar. Ya, jangan menjadi peramal nanti sampai di sini sampai di sini. Ya silakan, tidak masalah untuk kehati-hatian. Tetapi ketika profit itu sudah berada di depan mata, sudah lebih dari cukup, maka ambil dulu. Ya, karena itu sudah masuk di kantong kita, pasti masuk jadi duit. Berbeda ketika profit kita biarkan. Ya, meskipun 100-200 dolar kalau kita biarkan, bisa saja nanti turun lagi dan lebih panjang lagi. Karena seperti ini sering terjadi. Tren yang panjang begini kalau di emas bisa berpeluang untuk lanjut turun lagi. Ya, ini kita tadi membahas mengenai support dan resisten. Apakah support dan resisten berlaku untuk H1, M15,
H4 dan D1 berlaku semuanya. Cara menentukannya sama, hanya yang membedakan adalah time frame-nya, gaya trading kita. Kalau kita trading jangka panjang pakai D1, sama D1 nanti di mana ada penolakan, maka di situ berulang menjadi support maupun resisten ya. Mohon maaf teman-teman, ini ada hujan kenceng jadi mungkin suaranya agak ada noise sedikit ya. Tidak apa-apa, yang penting teman-teman masih bisa mendengarkan dengan baik. Intinya yang kita sampaikan masuk saja. Kalau kita membaca di D1 sama, cara kita membaca sama. Resisten itu diambil dari penolakan, di mana dia pernah turun sampai paling kuat. Ya, resistennya paling kuat di mana? Ini ada di sini ada penolakan. Semakin banyak penolakan, maka semakin kuat area supportnya. Kalau di bawah ini ada kena semuanya, maka ketika berada di sini hati-hati, berpeluang untuk mantul karena D1, maka ini masih running, tidak bisa kita jadikan patokan untuk kita trading harian. Maka untuk D1 ini time frame-nya kita harus gunakan untuk trading jangka menengah panjang, 3 hari, 4 hari, 7 hari, 1 bulan dan seterusnya. Artinya tidak tiap hari kita close order. Mungkin kita awalnya entry hari ini, nanti close-nya bisa 3-4 hari, bisa 10 hari, bisa 2 minggu, 1 bulan dan sebagainya. Itu kalau trading jangka menengah, jangka panjang. Kalau kita trading jangka pendek ya terlalu lama, D1 terlalu lama. Minimal hanya tahu saja. Yang penting tahu cara menentukan support dan resisten. Kalau runningnya sedang turun, maka perhatikan supportnya. Kalau runningnya sudah naik, maka perhatikan, kita baru tentukan area resistennya. Di M15 pun sama, dengan cara yang sama kita bisa menentukan support dan resisten. Oke, ini saya hapus dulu. Di M15 pun sama, ya perhatikan, ketika ini misalkan turun, ya kita lihat di sebelah kiri terlalu jauh ya, misalkan ya, maka ini masih cenderung turun. Kalau trennya kuat turun, maka perhatikan candle-candle terakhir yang terbentuk, apakah dia berdampak kuat terhadap tren yang ada. Kalau misalnya ini misalnya dari sini turun ya, misalnya saya tarik begini, jadi ini naik, ini turun, kemudian naik, kemudian turun lagi, naik sebentar, koreksi, kemudian turun lagi. Diperhatikan ujung atas, perhatikan ujung atas, ini menuju kemana? Kalau menuju ke bawah atau makin cenderung turun, maka hati-hati di situ. Ya, tren sedang turun, hati-hati. Ketika sudah terbentuk seperti ini, maka kita bisa menentukan area supportnya. Sehingga ketika mulai turun, ya ini ketika mulai turun, merah, baru kita melihat support. Ketika ini beranjak naik, yang ini ketika naik, misalkan naik, maka fokus kita adalah resisten. Kira-kira resistennya breakout atau tidak. Ketika tidak breakout dan mulai ada candle merah, maka perhatikan atau fokus kita di support. Ya, support yang terdekat di mana, di situ tarik. Caranya menarik ya tinggal klik horizontal, ditaruh paling pokok, paling penting yang banyak ditolak di sini. Ini ditolak, kemudian yang di bawah ini ada lekukan di sana. Nah, ini kita bisa taruh di sana sebagai area supportnya. Sehingga ini di sini penolakan, di area di sini selalu ditolak, di sini ditolak, di sini ditolak. Ini adalah area support kuat. Tujuannya untuk apa? Untuk nanti mengetahui lebih dini, kalau misalnya marketnya sudah mulai turun, kekuatannya bisa kita uji setelah di area ini. Ya, ketika di area ini masih ditolak, ya biarkan, berarti masih belum ada peluang yang bagus. Apalagi ada rejeksi kecil-kecil begini. Ini seolah-olah mau naik, Ya, saya zoom lebih kecil, lebih besar ya, biar nanti paham. Nah, perhatikan ini yang sering teman-teman terkecoh dengan pola candle. Sekali lagi, jangan terkecoh dengan pola candlestick. Pola candlestick tidak bisa berdiri sendiri.
Ada aspek, ada unsur lain yang harus kita pahami di sana. Maka perlu kita memahami price action. Ya, price action itu menyeluruh. Jadi yang kita baca pergerakan candle termasuk historinya. Kalau pola candle hanya fokus pada pola candle yang terbentuk. Sehingga misalnya, ya saya kasih contoh misal, ini ketika kita melihat mulai merah, kemudian ada penolakan hijau. Penolakan hijau ini dianggap ini mau naik. Memang secara karakteristik candle kalau kita baca, bodinya kecil, ekornya panjang, lebih panjang di bawah, dari bodi juga panjang ekor. Ini memang indikasi bahwa tekanan buyer itu kuat. Tapi tekanan buyer di sini baru sendiri, tidak ada pendukungnya. Harus ada konfirmatornya, mengingat ini posisinya berada di area yang tengah-tengah, belum naik belum turun, berada di dekatnya support, apalagi di area support terpental. Kemudian naiknya juga begitu, naiknya bahkan di area lekukan yang di sini, sudut yang di sini pun tidak bisa di breakout. Perhatikan ini candle yang naik ini, candle yang naik tadi mana? Ya, perhatikan candle yang naik ini tidak sempat breakout. Maka posisi seperti ini bisa digambarkan sebagai candle yang bingung, candle yang lagi galau, tidak ada kekuatan naik turunnya yang dominan. Maka lebih baik kita tiarap, wait and see, menunggu apa? Menunggu peluang yang lebih besar lagi. Nah, peluang itu nanti kita tunggu di candle-candle selanjutnya. Misalnya ketika di candle ini sempat turun lagi, nah kembali di area support ini ditolak lagi. Apakah ini mau pertanda naik? Bisa menjadi pertanda naik, tetapi sekali lagi wujudnya masih warna merah. Kalau ini peluang naik, ada penolakan-penolakan, maka setidaknya ada wujud yang sudah kuat, buyer yang sudah muncul dan kuat. Warna hijau tentu lebih padat, lebih tebal, dengan penolakan yang kecil, bukan ekor yang panjang, tapi dengan penolakan yang kecil di sana. Baru nanti di situ berpeluang naik. Itu pun harus diuji di area ini, di area di atas ini. Ada area yang terdekat, ya, lekukan yang terdekat, sudut yang terdekat. Kita harus uji dulu apakah dia nanti breakout atau tidak. Ya, itu cara membaca biar kita tidak terkecoh dengan pola candle. Berikutnya setelah ini ternyata naik sebentar terus turun lagi dan ditutup dengan closingnya tebal merah tanpa ada perlawanan yang berarti. Maka pesan yang terakhir itu yang harus kita analisa. Pesan candle yang terakhir, informasi yang dibawa oleh candle yang terbentuk ini harus segera kita analisa di sana. Apa yang kita dapatkan? Satu, tidak ada penolakan, kemudian terbentuk dengan volume yang tebal utuh merah, mengindikasikan berarti buyer kuat penuh di sana. Kemudian apa yang memperkuatnya? Yang memperkuatnya candle sebelumnya juga merah. Kemudian sebelah kiri ada yang namanya area support yang di breakout. Jadi breakout itu ditembus dengan ketebalan yang penuh, bukan nanggung, ya. Maka ini bisa menjadi penguat atau menjadi konfirmator bahwa ini seller akan semakin kuat di sana, masih kuat di sana. Jadi kalau mudah seperti ini, jangan berpikir buy dan buy. Mindset kita harus luruskan dengan informasi yang terakhir dibentuk, dibaca ini apa, kemudian adakah di sana support resistennya, adakah yang menghalangi. Ya, kalau kita melihat pergerakan demi pergerakan mulai dari sini, ini menunjukkan arah tren turun, mulai turun. Tangganya kita lihat. Atau kalau kita melihat candle per candle itu membentuk seperti tangga yang semakin turun begitu. Ya, ini berarti memberikan informasi pada kita bahwa seller itu masih kuat dan bahkan bisa berpotensi untuk lanjut turun lagi. Ya, ini kita membaca dari support and resistennya.